Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek grafik. Untuk yang pertama, jadi dalam kurun waktu 5 hari dari tanggal 17, klik dan tayangan kami mengalami naik turun. Pada tanggal 17 sampai kira-kira tanggal 19, klik produk kami masih stabil. Namun pada tanggal 20 sampai 21, klik kami menurun dan meningkat pada tanggal 22 April 2020. Untuk tayangan, pada tanggal 17 mengalami penurunan dan naik sekitar tanggal 18 April dan pada tanggal 19 April tayangan mengalami penurunan. Dan naik lagi pada tanggal 20 dan menurun lagi sampai tanggal 22 April. Oke, untuk selanjutnya analisis grafik dimulai pada tanggal 17 April 2020 sampai tanggal 3 Mei 2020, klik mengalami naik turun. Sekitar tanggal 1 Mei 2020, klik mengalami penurunan yang drastis dan seimbang pada tanggal 3 Mei 2020. Dimulai tanggal 17 April 2020, tayangan juga mengalami naik turun sampai tanggal 3 Mei 2020. Penurunan drastis terjadi pada tanggal 19 April, lalu mengalami naik turun pada tanggal 29 April. Tayangan mengalami kenaikan dan turun lagi sekitar tanggal 1 sampai 2 Mei dan naik lagi pada tanggal 3 Mei 2020. Jadi perbandingan analisis yang pertama sama analisis yang kedua, yaitu analisis yang kedua ini lebih klik dan tayangannya lebih naik turun dan lebih banyak naiknya daripada analisis grafik yang pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan aspek kata kunci, di mana kata kunci sangat berperan penting dalam sebuah pengiklanan. Dengan kata kunci, maka akan memudahkan konsumen untuk mencari sebuah produk, terutama produk kami. Pada grafik pertama, kami menggunakan kata kunci bakso tahu enak dengan biaya 6.900. Karena banyaknya konsumen yang mengunjungi situs kami, maka kami mendapatkan klik dan persentase. Nah, untuk yang kedua, yaitu kami tetap menggunakan kata kunci yang sama dengan biaya yang berbeda, yaitu Rp58.692. Nah, di sini kami mendapatkan 17 klik serta 6,67 persentase. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa banyaknya konsumen yang mengunjungi situs kami sehingga iklan kami mengalami kenaikan. Nah, hal ini dapat dibuktikan bahwa kata kunci yang kami gunakan sangat optimal sehingga menarik perhatian konsumen untuk mengunjungi situs kami. Selanjutnya adalah analisis aspek penelusuran. Ini merupakan kata kunci atau apa yang diketikkan ke audiens untuk menemukan iklan kami di Google. Beberapa kata kunci yang kita pilih dapat dioptimalkan untuk menemukan iklan kami di Google, tetapi beberapa lainnya tidak tepat sasaran dengan apa yang kita jual dan kita iklankan. Misalkan saja pada data di atas ini dapat dilihat kata kunci cilok, jajanan ringan, makanan ringan, dan egri. Nah, padahal pada iklan kami tidak menjual cilok maupun jajanan ringan. Nah, optimasi yang kita lakukan untuk mengoptimalkan kata kunci yang telah kita pilih adalah dengan cara menambahkan kata kunci negatif agar iklan yang kami buat berjalan dengan optimal. Nah, setelah kita melakukan optimasi tersebut dibandingkan dengan minggu pertama, minggu selanjutnya sampai minggu ketiga ini, pada 22 April sampai 3 Mei 2020 lebih optimal karena banyaknya kata kunci penelusuran yang tepat sasaran dengan kata kunci yang telah kita pilih. Selanjutnya adalah analisis aspek iklan yang sering ditampilkan. Nah, Bau Mantan ini hanya membuat satu iklan sehingga tidak dapat dilihat bagaimana performa optimalnya iklan yang satu dengan iklan yang lain. Nah, pada minggu ketiga ini terhitung pada tanggal 22 April sampai 3 Mei 2020, iklan Bau Mantan ini memperoleh 578 tayangan dengan
jumlah klik yaitu 39. Nah, biaya yang dikeluarkan pada iklan ini yaitu 137.669 dibandingkan pada minggu pertama terhitung pada tanggal 17 April 2020 sampai 22 April 2020. Iklan Bau Mantan ini hanya memperoleh 170 tayangan dengan jumlah klik yaitu 18. Nah, dapat disimpulkan hal ini bahwa optimasi yang kita lakukan dapat mempengaruhi peningkatan jumlah tayangan dan klik dari audiens dengan cara mengoptimalkan atau menambahkan kata kunci negatif agar kata kunci yang telah kita tentukan tepat sasaran. Saya Asdika, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya, dan saya di sini akan menganalisis tentang aspek perangkat, perbandingan dari aspek perangkat yang minggu lalu dan setelah iklan selesai. Jadi yang minggu lalu, yang sebelum iklan selesai itu, di sini terlihat bahwa di grafik itu banyak masyarakat yang melihat iklan kita itu dari telepon seluler dengan jumlah tayangan yaitu 176 dan CTR-nya 10,23% dan CPC rata-ratanya 3.353. Nah, sedangkan untuk aspek perangkat yang terbaru yang setelah iklannya sudah selesai, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa perbandingan perangkat selama 3 minggu ini dapat dilihat bahwa iklan ini diketahui oleh masyarakat menggunakan telepon seluler. Yang paling pertama itu menggunakan telepon seluler dengan klik 39. Nah, dengan jumlah tayangan 567. Jadi naik ya, mulai dari awalnya 176 menjadi 567, dan jumlah CTR-nya sendiri yaitu 6,88% dan CPC rata-ratanya 3.529. Nah, sedangkan yang kedua perbandingannya yaitu dari tablet. Yang sebelumnya tablet hanya 0,0% sebelum iklan selesai. Saat ini setelah iklan selesai, tablet sudah mengikuti urutan yang kedua, yaitu dengan sebanyak masyarakat yang melihat hanya sebanyak 0,7%. Jadi mulai dari 0,0 menjadi 0,7%. Dan sangat minim sekali yang menggunakan komputer. Jadi bisa disimpulkan dari perangkat bahwa masyarakat bisa melihat iklan kelompok kami itu terbanyak dari telepon seluler. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dita Novi Ardini. Di sini saya akan menjelaskan aspek demografi dan aspek hari dan jam. Nah, di dalam aspek demografi itu sendiri, yang pertama ada tayangan dari gender dan usia. Dari hasil analisis kedua grafik yang berbeda itu tadi dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan tayangan yang cukup drastis berdasarkan gender dan usia ini. Yang awal jumlah tayangan tertinggi hanya sebanyak 37 tayangan, kini mengalami kenaikan menjadi 108 tayangan untuk jumlah tayangan paling dapat. Setelah saya menganalisis kedua grafik yang berbeda itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan namun hanya sedikit. Angka perubahannya, misalnya jumlah klik terbanyak mengalami kenaikan sebanyak 5 klik yang awalnya hanya 7 klik, kini menjadi 12 klik, dan ada beberapa yang tidak mengalami perubahan sama sekali, antara lain pada gender laki-laki rentan usia 35 tahun hingga 65 tahun lebih yang dari awal tidak memiliki jumlah klik sama sekali. Yang kedua yaitu aspek hari dan jam. Nah, yang pertama ada tayangan hari. Nah, perbandingan yang saya dapatkan setelah menganalisis kedua grafik yang berbeda itu tadi dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan dari jumlah tayangan iklan kami berdasarkan hari. Pada analisa grafik pertama, jumlah tayangan terbanyak yaitu pada hari Sabtu sebanyak 55 tayangan. Namun pada grafik kedua telah mengalami kenaikan secara signifikan menjadi 133 tayangan. Selain itu, perbandingan antara hasil analisa grafik pertama dengan grafik kedua dapat dilihat bahwa pada grafik pertama, penayangan pada hari Selasa, Rabu, Minggu, dan Kamis sejumlah 0 tayangan atau tidak ada tayangan sama sekali. Sedangkan pada grafik kedua, paling sedikit penayangan yaitu pada hari Selasa, sebanyak 19 tayangan. Nah, selanjutnya ada tayangan dari jam.
Hasil analisis dari kedua waktu grafik yang berbeda itu tadi dapat dilihat dengan jelas bahwa terjadi beberapa perubahan seperti jam penayangan, di mana pada grafik pertama intensitas penayangan yaitu sebanyak 41 tayangan itu terdapat pada jam 7 pagi hingga jam 8 pagi, menjadi 99 tayangan pada jam 12 malam hingga jam 1 malam. Tidak ada perubahan sama sekali di beberapa jam. Contohnya pada jam 6 hingga jam 12 malam tetap tidak ada penayangan iklan. Selanjutnya ada klik dari hari. Nah, perbandingan dari hasil analisis kedua grafik tersebut dapat dilihat beberapa perubahan. Salah satunya yaitu jumlah klik pada grafik pertama hanya sebanyak 4 klik pada hari Jumat. Namun pada grafik kedua meningkat menjadi 8 klik, sama dengan hari Sabtu. Kemudian pada grafik pertama di hari Kamis tidak ada interaksi klik pada iklan kami. Namun pada grafik kedua terdapat klik di hari Kamis meskipun jumlah klik hanya sebanyak 3 klik saja. Yang keempat ada klik jam. Nah, perbandingan setelah menganalisis dari dua grafik yang berbeda dengan waktu yang berbeda pula, terdapat sedikit perubahan. Contohnya yaitu jumlah klik teratas hanya naik 1 klik, di mana awal sebanyak 5 klik menjadi 6 klik. Di jam yang sama yaitu jam 6 pagi hingga jam 7 pagi. Kemudian terjadi perubahan di mana pada grafik pertama tidak ada klik pada iklan kami, terhitung mulai jam 11 pagi hingga jam 12 malam. Namun pada grafik kedua ini pada jam 11 pagi hingga 12 siang masih terdapat klik walaupun hanya sejumlah 1 klik saja.